Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Akbar Al-Haq dengan NIM akhir 065 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Tujuannya dari buat video ini untuk memenuhi tugas dari praktikum panel kontrol yaitu inverter VFD. Kita langsung saja menuju ke tas yang pertama yaitu reading datasheet. Kita klik link ini untuk membaca datasheetnya. Nah, ini merupakan tampilan dari inverternya untuk mengontrol motor 3 fasa. Di sini bisa terlihat jelas ada run, ada stop atau reset, lalu ada potensio untuk mengatur atau mengejas, lalu ini ada panah atas untuk menambah, panah ke bawah untuk mengurangi, lalu ada forward dan reverse, lalu ada programming, ada function, dan data. Untuk cara pengaturannya, kita bisa baca ke datasheet selanjutnya. Ketika kita ingin memprogram atau menambah hertznya atau frekuensinya, klik ke bagian programming atau P pada tampilan modul inverternya, lalu pilih sesuai dengan ada yang datasheet. Sini terdapat hingga P11 dari P0 maksimum voltage-nya dari 0 sampai 220. Lalu ada P01 adalah referensi dari frekuensinya 0 sampai 40. Lalu P02 adalah intermediate voltage-nya 0 sampai 220, default-nya 110. Lalu P03 adalah intermediate frekuensi 0 dari 0 sampai 400. Lalu default-nya di 25. Lalu P04 adalah minimum voltage. P05 adalah minimum frekuensinya. P06 adalah maksimum operating. Lalu P07 adalah minimum operatingnya. P08 adalah hide password. P09 input password. P10 adalah working frequency source. P11 adalah start atau stop control source-nya. Jadi ketika kita ingin memaksimalkan hertznya, kita klik yang program, lalu panah atasnya pada modul inverternya, klik sampai 06. Setelah itu, function dan data. Setelah selesai, atur si potensionya atau knobnya hingga 150 atau maksimum frekuensi yang diinginkan. Lalu jika kita ingin memaksimalkan voltage-nya, P00, program, P00, data function, lalu run. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembacaan datasheet dari inverter VFD. Oke, kita lanjut ke tas yang kedua, yaitu uji coba VFD dengan potensio dan tombol. Pada percobaan kali ini, atau yang tas kedua, yaitu menyalakan modul inverter VFD ini dan disambungkan kepada motor 3 fasa. Yang pertama adalah mencoba settingan dari frekuensi dengan menggunakan potensio pada panel. Lalu yang kedua coba run, start, dan stop. Lalu yang ketiga ada coba ke forward dan reverse. Kita langsung menuju video percobaannya. Ini posisi pertama saat modul inverter dinyalakan dan sudah tersambung ke motor 3 fasa. Keadaan awalnya yaitu 000 karena belum disetting. Kita lanjut. Ini pada saat akan men-setting maksimum frekuensinya, yang pertama diklik adalah program. Lalu klik panah atas sampai angka 6. Lalu function data. Nah, ini karena tampilannya sudah terubah 150. Sebelumnya, jika programmingnya atau tidak diatur ke
P6, maka maksimum frekuensinya di angka 100. Dan ketika diubah ke P6, maka frekuensinya berubah menjadi frekuensi maksimum 150. Prok lagi. Nah, baru kita nyalain. Ini di run, Pak, salah Pak. kita Sebenarnya bisa maksimumkan aja dulu dinyalain dulu. Nah, frekuensinya. ini udah mentok nih. Tunggu dia sampai 160. Meledak opsional. Meledak opsional. Ini motor juga sudah keadaannya dalam berputar. Dengarkan suaranya. Ini forward ya teman-teman. Nah, sudah dijelaskan ambil juga ini dalam keadaan forward. Bisa terlihat dalam LCD pada inverter di bagian lampunya menyala ada tulisan FED atau forward. Oh iya. Terbang dikit lagi terbang nih. Ini kok bisa sampai 150 kalau panas Nah, keadaan maksimal ya kita ganti dimutar forward. Nah, ketika kita ingin mengubah ke dalam reverse dan lampu juga sudah berubah ke reverse, langkah yang pertama dilakukan pada inverter ke motornya adalah memberi kecepatan hingga 0, lalu nanti akan memutar kembali dari 0 sampai 150 dalam keadaan reverse. Ini untuk mencegah adanya arus lonjakan arus resetting. Mulai kembali dari awal dalam keadaan reverse. Lampu akan menyala pada tulisan di bawah reverse atau rem. Oke, ini keadaan maksimum dalam kondisi reverse. Lalu kita klik stop, maka akan berhenti dengan cara motor tidak akan langsung berhenti tapi mengurangi frekuensi atau kecepatannya kita terbang lagi Pak. seperti hitung mundur. Oke. Pada tas kedua, semua percobaan yang ada di modul telah dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kita next ke tas yang ketiga. Oke, kita lanjut ke tas yang ketiga yaitu uji coba VFD menggunakan atau dengan Modbus RTU. Langkah-langkahnya yang pertama ini adalah setting VFD-nya supaya siap menerima perintah dengan Modbus RTU, lalu tes dengan modul USB to RS485, lalu yang ketiga adalah buat program Python-nya untuk mengirim data ke VFD. Nah, yang keempat tuh kita membaca referensi untuk mengontrol VFD dengan Modbus RTU RS485. Nah, referensinya tuh ada di web ini. Membuka web ini harus menggunakan VPN karena dari Rusia. Nah, untuk saat ini saya tidak bisa membukanya karena tidak memiliki VPN. Ini merupakan tampilan pada webnya. Di sini juga sudah ada kode-kodenya untuk nanti dimasukkan ke codingan seperti bisa terlihat. Ini untuk start, lalu ada stop. Ini untuk mengatur frekuensinya ada 10, 20, sampai ke 65 Hz. Nah, setelah itu pelajari yang tadi kode-kodenya. Kita langsung mulai ke pembahasan programnya. Oke, yang pertama adalah ini dia. Karena saya tidak terkonek dengan modul inverter lalu motor 3 pasanya, lalu ke Modbus RS485. Setelah ini di run, maka akan data masuk ke inverternya. Nanti si inverternya akan mengkonvert
hasil kode ASCII ini sesuai dengan perintahnya. Misal ini adalah 10 Hz, nanti kecepatan motornya akan 10 Hz, lalu seterusnya sampai ke 65 Hz. Oke, kita langsung ke hasil dari praktikum atau uji coba tas ketiga, yang merupakan dokumentasinya. Ini percobaan menggunakan frekuensinya 10 Hz per watt. Ini momen ketika frekuensi dinyalakan sebesar 10 Hz. Pada saat codingan di run, maka otomatis langsung berubah ke 10 Hz dengan dimulai aktivitas sebelumnya dari 0, karena tadi saya tidak terhubung ke FTUS 485 pada program yang tadi tidak berhasil di run. Ini merupakan yang reverse-nya. Ini merupakan 10 Hz reverse. Ini sama seperti dalam video tadi, ada hasilnya dimasukkan. Nah, untuk mempersingkat kita langsung ke 50 Hz. 50 reverse. 50 Hz. Sabar gak sisa, gantian gak sisa. Satu-satu dulu kan. 50 Hz kasih. Kalau 60, 5 Hz. Reverse. Jika kita ingin mengubah frekuensi Hz-nya, kita tinggal memasukkan kode-kode yang ada pada link yang harus menggunakan VPN untuk membukanya, tinggal di copy, lalu paste ke dalam bagian CMD ASCII ini. 65. 65 Hz. Reverse. Fotonya. Lalu yang terakhir adalah stop. Ayo ya, ini barengan nih, stop ya. Stop barengan ya. Udah nih untuk video. Stop barengan ya, dari sini dulu, dari sini. Dari sini berarti. Ini dalam keadaan 65 Hz. Stop, Reverse. stop ya. Nggak ada pengulangan. 1, 2, 3. Nah, codingan sudah masuk datanya, maka akan berkurang kecepatan dan frekuensinya. Ya. Oke, itu merupakan tas yang ketiga. Oke, kita lanjut ke tas yang keempat. Tas keempat yaitu membuat kontrol panel VFD dan custom frekuensinya. Sama seperti tas yang ketiga, yaitu mengkontrol atau mengcustom kecepatan hertznya. Bedanya untuk di codingan atau tas yang ketiga ini menggunakan kode ASCII. Lalu untuk di tas keempat, kita membuat codingan yang nantinya akan menampilkan GUI. Nah, seperti ini tampilan GUI-nya. Nah, ntar kita bisa men-set frekuensinya. Digeser kiri atau kanan sesuai dengan keinginan nanti pada saat proses kontrolnya. Setelah di adjust, kita pilih forward atau reverse, lalu start, atau ketika sedang berjalan frekuensinya kita bisa klik stop. Kita langsung coba pada codingannya. Nah, codingan kenapa tidak bisa muncul GUI-nya? Karena pada laptop saat pembuatan video ini tidak tersambung ke dalam Modbus-nya, ke dalam inverternya. Jadi kita langsung ke dokumentasi pada praktikum dijalankan. Connect dulu. Nah, ketika codingan dijalankan, lalu port dari Modbus-nya terkonek ke dalam konektor USB kita dan atur COM-nya, maka akan muncul GUI seperti tampilan pada hasil dokumentasi VFD Control ASCII 23E. Nih, setelah terdeteksi COM-nya, kita pilih COM-nya, konekkan. Ayo 1, 2, 3. Connect. Nih, Lu slide dulu di adjust, sampai 120 kan tadi. Udah, baru lu start. di start.
Reverse juga kan? Nih. Motor maka akan berputar sesuai frekuensi yang diatur adalah 120. Oh, di 116. Ini ketika stop pun sama sepertinya. Saya seperti dalam dirinya kita klik Dia apa? tombol Ini stop. forward. Ini di reverse, di forward, maka akan kembali dari awal, dari nol. Jika udah dari nol, kita pada tampilannya akan mulai lagi dari angka 1 frekuensinya dan pindah ke dari reverse. Dulu kelamaan anjir buka. Nah, stop. Ini pada saat stop. Kecepatan motor berkurang karena di stop. Oh, nol. Itu merupakan dokumentasi dari tas yang keempat. Kita lanjut ke tas yang terakhir, yang kelima, yaitu membuat kontrol panel touchless. Yang nantinya pada saat pengujian atau percobaan menggunakan inverter ke motor 3 pasanya, kita mengcustom kecepatan frekuensinya menggunakan touchless dari hasil codingan yang dibuat. Codingannya adalah ini menggunakan library media pipe. Saran. Nah, kenapa tidak bisa di-run sama seperti tas sebelum-sebelumnya? Karena tidak tersambung ke dalam USB Modbus-nya. Kita langsung ke dalam demonya atau hasil dari praktikumnya. Ini merupakan keadaan saat codingan sudah dalam keadaan di-run. Lalu Modbus-nya juga sudah tersambung ke dalam USB port-nya laptop. Maka codingan siap digunakan dan motor akan berjalan sesuai dengan apa yang kita atur nantinya pada saat penggunaan touchless-nya. Ini pada percobaan dalam keadaan reverse sama seperti tampilan touchless-nya. Belum aku udah habisin coba. Udah nih. Itu belum. Oh, turunin. Nah, langsung posisi stop. Stop terus velocity. Mengapa artinya stop motor. Ini Gar, liatin nih Gar, nol. Nah, Tuh, cukup sekian video pembahasan dari VFD menggunakan motor 3 pasang. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan atau praktikum atau saat pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.